Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini sebelum memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu ya, menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Ayo berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi kabar anak-anak gimana hari ini? Apakah semua sehat dan baik-baik saja? Oh, alhamdulillah. Jadi hari ini baik-baik saja ya semuanya. Jadi sebelum memulai pelajaran kita absen dulu ya. Siapa saja hari ini yang tidak hadir atau ada yang sakit? Oh, jadi lengkap semua ya, alhamdulillah. Jadi tidak ada yang ketinggalan materi nanti besoknya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang benda padat dan benda cair. Di sini anak-anak, apakah ada yang tahu tentang benda padat dan benda cair itu apa? Tidak ada yang tahu. Oh, jadi Bapak akan jelaskan dulu ya. Jadi benda padat adalah benda yang memiliki volume atau ukuran tetap, tidak mengikuti bentuk wadah. Jadi ukuran bentuk benda padat itu adalah sama. Jadi dia tidak bisa berubah kecuali dihancurkan. Jadi anak-anak, apakah ada yang bisa mencontohkan benda padat itu apa saja? Tidak ada ya, jadi Bapak akan sebutkan beberapa contoh yang ada di sekitar kita, yaitu adalah seperti batu, seperti kayu, besi, dan keramik, ataupun kaca, bisa juga itu. Jadi benda padat adalah benda yang istilahnya kalau anak-anak sebutkan itu adalah benda yang keras, seperti batu, keramik, kaca, dan besi. Kan itu adalah bentuk-bentuk benda yang keras, benda padat, dia tidak bisa berubah volumenya. Nah, itu anak-anak. Jadi di sini ada beberapa contoh tentang benda padat yang Bapak bawa, yaitu adalah batu dan kayu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk benda padat. Kenapa bisa disebutkan bentuk padat? Karena dia adalah bentuknya tidak bisa berubah, kecuali ini batu ini dihancurkan atau kayu ini dipatahkan, tapi tidak merubah bentuknya. Itu adalah tetap kayu dan tetap batu. Jadi setelah benda padat tadi ada benda cair. Jadi di sini anak-anak, apakah ada yang tahu benda cair itu apa? Kalau tidak ada yang tahu, jadi bisa Bapak jelaskan ya, benda cair itu apa saja? Benda cair adalah benda yang dapat berubah bentuknya menurut wadah atau tempatnya, karena molekulnya itu bisa bergerak bebas. Jadi tidak sama seperti benda padat tadi. Jadi benda padat tadi tidak dapat berubah wujudnya, dan sedangkan benda cair adalah bisa dapat berubah wujudnya. Di sini anak-anak, apakah ada yang tahu contoh benda cair itu apa saja? Jadi contoh-contoh benda cair itu kalau ada yang tidak tahu bisa Bapak sebutkan ya. Jadi contohnya itu adalah air, seperti air, susu, minyak, kecap, sirup, dan lain-lain. Jadi setelah Bapak menjelaskan materi kita hari ini tadi, apakah anak-anak ada yang ditanyakan? Oh, silahkan kalau ada yang bertanya. Pak, bagaimana benda padat jika dipindahkan maka mempunyai bentuk seperti apa? Jadi benda padat tadi tidak dapat berubah dan sama saja, kecuali benda tersebut dihancurkan. Jadi anak-anak, apakah ada yang bertanya lagi? Jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan evaluasi buku halaman 10. Jadi buka buku halaman 10 itu kan ada mencocokkan, mengisi tabel apa saja itu benda padat dan benda cair. Jadi anak-anak bisa isi itu ya, nanti dikumpulkan minggu depan kepada Bapak. Oke? Jadi mungkin materi Bapak cukup sampai di sini. Jadi kita akan membacakan kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah ciri-ciri benda padat dan benda cair itu apa saja. Jadi ada bisa menyebutkan benda padat itu apa saja? Ya benar, yaitu adalah batu, kayu, besi, keramik, kaca, dan lain-lain. Jadi setelah kita menyebutkan ciri-ciri benda padat tadi, kita akan menyebutkan ciri-ciri benda cair, yaitu adalah benda yang bisa berubah wujudnya, yaitu apa saja anak-anak yang ada di sekitar kita. Ayo sebutkan, yaitu adalah air, susu, minyak, dan lain-lain. Jadi mungkin materi Bapak cukup sampai di sini.
salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.